Halo adik-adik, selamat datang di Craft Time Reform 21. Acara ini akan mengajak adik-adik di rumah untuk berkreasi. Hari ini Kak Tanti mau mengajak adik-adik untuk berkreasi dengan barang bekas, yaitu koran atau majalah bekas yang tentunya cukup mudah untuk kalian temukan di rumah kalian. Wah, tapi kita bisa berkreasi apa ya dengan majalah dan koran bekas? Ternyata ada banyak sekali kreasi yang bisa kita buat loh. Contohnya, kita bisa buat tempat seperti ini untuk menyimpan pernak-pernik kalian. Wah, susah nggak ya untuk membuatnya? Adik-adik, jawabannya adalah tidak sama sekali. Yuk, kita akan sama-sama belajar membuatnya. Bahan yang dibutuhkan adalah koran atau majalah bekas, lem, dan gunting. Sudah siap adik-adik? Kita akan sama-sama belajar membuatnya. Adik-adik, pertama-tama kita sudah menyiapkan koran atau majalah bekas. Adik-adik perhatikan, ini adalah beberapa lembar yang kita gabung menjadi satu. Adik-adik gunting kira-kira ukurannya seperti ini. Kemudian kita akan lipat. Adik-adik, kalian bisa taruh lem di ujung ini, tengah, maupun di ujung sini. Dan kita sudah mendapatkan helaian kertas koran seperti ini. Kalian buat dalam jumlah yang cukup banyak. Adik-adik, setelah kalian mendapatkan helaian yang banyak ini, sekarang kita akan mulai menggulungnya. Setelah selesai menggulung, kita akan beri lem untuk menempelkannya. Adik-adik, untuk membuat lingkaran lebih besar, kita akan tempelkan lagi kertas dengan cara yang sama. Kita beri lem lagi. Dan adik-adik, untuk mendapatkan lingkaran yang lebih besar, kalian harus memakai lebih banyak kertas. Kira-kira kalau sudah mulai banyak, hasilnya akan seperti ini. Adik-adik, kalian perhatikan, untuk membuat mangkok ini mengarah ke atas, kalian hanya perlu menambahkan kertas seperti cara tadi. Hanya saja kalian tempelkan pada bagian atasnya. Kalian bisa tekan-tekan supaya lem kita lebih menempel. Dan adik-adik, kalian lihat mangkok kertas kita pun sudah jadi. Adik-adik, kalian bisa membuat dengan kertas majalah yang warnanya lebih banyak. Misalnya jadi seperti ini. Kalian bisa memakai cara yang berbeda
kalian buat bulatan-bulatan di dalam, jadi seperti ini. Atau menggunakan kertas koran seperti ini. Atau kalian juga bisa memanfaatkan kertas kado bekas. Jadi seperti ini. Adik-adik, sekarang kalian sudah memiliki tempat untuk menaruh pernak-pernik kalian. Supaya barang-barang kalian lebih rapi, kalian bisa taruh di mangkok kertas yang kalian kreasikan sendiri. Dicoba ya. Adik-adik, Kak Tanti teringat dengan sebuah cerita. Suatu hari, ada seorang guru sekolah minggu memberikan tugas kepada murid-murid untuk menuliskan seperti apa Allah yang mereka kenal itu. Minggu berikutnya, guru tersebut menagih PR dari setiap murid yang ada. Seorang anak menjawab, Allah itu seperti dokter. Karena ternyata papa dari anak ini adalah seorang dokter. Ia sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit seberat apapun. Wah, anak ini menjawab seperti itu. Kemudian anak yang lain berkata, Allah itu seperti guru. Karena dia selalu mengajarkan untuk melakukan yang baik dan yang benar. Anak lain menjawab kembali, Allah itu seperti hakim, Bu. Karena ternyata papanya adalah seorang hakim. Allah bisa memutuskan segala perkara yang ada di bumi. Nah, guru sekolah minggu itu tersenyum ketika satu persatu anak memperkenalkan gambaran Allah dengan sangat semangat sekali. Tetapi guru itu melihat ada satu anak sedang diam. Dari tadi hanya mendengar jawaban dari teman-teman mereka. Maka guru bertanya kepada anak itu, Edi, menurut kamu siapa Allah itu? Tanya ibu guru dengan lembut. Ia tahu anak ini sangat pemalu dan anak ini biasanya diam karena dia dari keluarga yang sangat sederhana. Kemudian anak ini menunduk dan tidak mengangkat mukanya. Dan kemudian dia menjawab dengan suara yang pelan. Ayah saya adalah seorang pemulung. Jadi saya pikir Allah Bapa itu seperti seorang pemulung. Adik-adik, Allah Bapa seperti seorang pemulung. Wah, ibu guru kaget sekali. Dan anak-anak yang lain mulai mereka mulai tertawa mendengar Allah Bapa disamakan dengan pemulung oleh Edi. Adik-adik, kalian tahu apa itu pemulung? Pemulung adalah orang yang biasa memungut barang-barang bekas atau sampah. Edi semakin menunduk dan merasa malu sekali. Kemudian ibu guru bertanya lagi, Edi, mengapa kamu menganggap Allah itu seperti pemulung? Untuk pertama kalinya, Edi mengangkat wajahnya dan menatap ke sekeliling teman-temannya. Kemudian menjawab, karena Tuhan memungut sampah yang tidak berguna seperti saya. Dan Tuhan menjadikan saya manusia yang baru. Tuhan menjadikan aku anaknya. Adik-adik, ini memang hanya sebuah cerita. Tapi itu benar-benar yang Allah lakukan bagi kita. Kita orang berdosa, kita rusak, kita seperti sampah. Tetapi Allah mau memungut kita seperti seorang pemulung, memungut sampah. Bahkan Allah menjadikan kita anak-anaknya. Adik-adik, kita bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Dia mengangkat kita dari ikatan dosa dan menjadikan kita anaknya. Bersyukurlah untuk kasih Tuhan. Adik-adik, acara kita selesai dulu sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Terus mencoba dan terus berkreasi. Bye adik-adik.